mendeklarasikan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebaran yang meluas. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diungkap langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 2 Maret 2020. Menurut Presiden Jokowi, 2 warga negara Indonesia itu merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Dampak virus ini sangat nyata dari orang terkenal sampai masyarakat biasa sudah mendeteksi penyakit ini. Karena itulah penting bagi kita semua untuk memahami cara mengurangi resiko, mengikuti perkembangan inflamasi, dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Dengan demikian, kita bisa melindungi diri dan orang lain. Berikut kami tampilkan beberapa tanggapan masyarakat mengenai virus corona. Oke, bagaimana tanggapan Bapak mengenai COVID-19? COVID-19 itu sepertinya sih penyakit yang seluruh dunia kebagian ya, karena penyakit itu ya bisa dibilang bahaya dan tidak bahaya gitu. Contohnya kalau yang bahaya kan sudah banyak orang-orang yang terpapar kemudian meninggal, juga sampai petugas kesehatan aja yang ibaratnya dokter aja tidak bisa mengelak kalau sudah dapat yang statusnya bahaya gitu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai COVID-19? COVID-19 pada awalnya ya Ibu anggap sebagai fenomena ya, tapi pada kenyataannya semakin kesini masih semakin banyak korban, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun lanjut usia. Sejauh ini apakah Bapak tahu gejala-gejala COVID-19? Kalau gejala-gejalanya yang setahu saya itu minimal ya ada rasa pilek, batuk, itu bisa berindikasi ke arah COVID-19 gitu. Kalau sampai panas dingin kemudian rasa hilang, rasa makanya penciuman terutama ya, itu bisa dibilang sudah pasti kena gitu, kena COVID-19. Sejauh ini apakah Ibu tahu gejala-gejala COVID-19? Ibu belum ngerasain gejala-gejala itu ya, cuma kalau sakit-sakit biasa dari yang Ibu pelajari dari internet, dari berita gitu, gejalanya hampir mirip dengan demam biasa ya, batuk, pilek, kebanyakan radang tenggorokan, asam lambung ya, semacam itulah. Apa yang Bapak lakukan agar terhindar dari paparan virus COVID-19? Kalau menghindar itu kayaknya susah ya, cuma proteksi diri sendiri aja paling tidak ya, kita menjaga jarak, social distancing, kemudian rajin cuci tangan gitu sesuai prosedur yang sudah dianjurkan pemerintah, kemudian memakai masker, hand sanitizer, karena kita nggak tahu tempat mana yang ada virusnya atau tidak, gitu aja sih Mbak. Apa yang Ibu lakukan agar tidak terpapar virus COVID-19? Ya sekarang perketat kesehatan kita, mulai hidup sehat, makanan bergizi, istirahat yang cukup. Yang jelas sekarang tuh kurangilah nongkrong, bersentuhan dengan teman begitu. Jadi vaksin itu zat yang sengaja dibuat menyerang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit, biar dapat mencegah terjangkitnya penyakit
dari penyakit itulah. Terus dari vaksin COVID-19 ini kan di Indonesia ini kan ada 2 nih, Sinovac sama AstraZeneca ya. Kalau Sinovac sendiri sih sebenarnya itu virus COVID-19 yang dimatikan. Jadi untuk merangsang kekebalan tubuh kita aja sih. Terus kalau bedanya sama AstraZeneca, jadi vaksin itu tuh terbuat dari adenovirus simpanse ya, yang dimodifikasi. Jadi dapat dia menghasilkan protein COVID-19 itu menghasilkan protein di dalam sel yang diproduksi oleh COVID-19 itu. Sebenarnya sih vaksin itu memang bukan COVID-19 doang ya. Vaksin itu sebenarnya vaksin itu kan banyak kayak polio, BCG. Cuma kan sekarang ini kan memang kita lagi pandemi udah kurang lebih 2 tahun ini. Jadi vaksin, apalagi sekarang kan pemerintah sudah di ini. Jadi dia untuk membantu membuat sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya kalau vaksin itu bisa di fasilitas kesehatan kayak di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, pokoknya tempat-tempat fasilitas kesehatan yang seperti itu aja sih. Sebenarnya tenaga kesehatan yang udah terampil, yang tenaga kesehatan lah kayak dokter, perawat, yang seperti itu. Sebenarnya kalau vaksin apapun itu dalam keadaan tubuh kita yang lagi fit, lagi sehat, itu boleh vaksin. Kalau kayak kita demam, lagi nggak enak badan, biasanya sih walaupun kita misalkan maksa buat vaksin, nanti akan ada tracingnya, pemeriksaan lanjut kalau memang dibolehkan oleh dokter lanjut. Cuman kalau lagi nggak fit, mendingan di skip dulu, tunggu tubuh kita fit lah. Kalau dari kita tenaga kesehatan nih selalu ngasih penyuluhan kesehatan tentang vaksin, apalagi vaksin COVID-19 ini. Penyuluhannya itu kita lebih kasih tahu manfaatnya apa, terus efek sampingnya apa, tapi lebih banyak manfaatnya kok. Jadi nggak usah ragu buat vaksin ya, jangan lupa sudah vaksin. Terima kasih. Saat ini apakah Bapak sudah melakukan vaksinasi? Vaksinasi saya sudah 1 kali, untuk yang kedua kali nanti dapat informasi dari perusahaan. Apakah Ibu sudah melakukan vaksinasi? Belum ya, karena ya belum ditanya ke dokter pribadi, karena Ibu ada riwayat penyakit bawaan, sehingga Ibu harus konsultasi dulu dengan dokter. Apakah boleh dengan penyakit riwayat Ibu yang ada boleh divaksin atau tidak begitu. Apa efek samping vaksinasi yang Bapak rasakan? Efek samping dari vaksinasi kemarin, saya hanya terasa agak leher kayak rasa mau batuk serak gitu. Apa sih? Ya pokoknya serak-serak gitu aja. Setelah itu istirahat, besoknya hanya sisa bekas suntikannya aja yang agak pegel gitu aja sih. Jenis vaksin apa yang Bapak terima? Kebetulan dari vaksin itu yang mengadakan kantor, jadi kantor saya tuh memberi vaksin Sinopharm. Jadi ya seperti itulah gitu. Apakah ada kritik atau saran untuk pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia? Kritik dan saran untuk pemerintah itu
Salah satunya ya mohon untuk aparat-aparat daerah seperti kelurahan gitu ya, kecamatan itu turun langsung untuk mengecek warganya, karena yang sepenglihatan saya di sekitar kita itu banyak anak-anak atau orang-orang yang tidak menggunakan masker, seperti masa bodoh gitu, tidak peduli dengan kesehatan dirinya, walaupun sudah disiarkan lewat TV untuk pakai masker, tapi masih belum belum bisa mengena ke orang-orang kita. Ya harapan terbesar sih dari sisi pemerintah lah lebih keras untuk bisa menanggulangi masalah orang yang tidak menggunakan masker. Apakah ada kritik atau saran untuk pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia? Menurut Ibu sejauh ini penanganannya cukup efektif, cuma memang mungkin sarana seperti ruang isolasi yang kurang ya, sampai pasien tuh harus antri begitu. Sebaiknya ya ditambah lagi lah ruang-ruang untuk isolasi penderita itu dipisah antara yang baru bergejala dengan yang sudah positif begitu. Terima kasih untuk semua jawabannya. Sekian sosialisasi dari kelompok kami tentang COVID, juga tentang penjelasan tentang vaksin-vaksinnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.